Selamat pagi pemirsa, pembangunan nasional seharusnya menghidupkan, bukan menyengsarakan. Tapi di banyak tempat, proyek strategis yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru memicu konflik sosial dan merusak lingkungan. Penguasa terlalu fokus mengejar pertumbuhan ekonomi namun melupakan esensi utama pembangunan, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 9 Oktober 2025 dengan tema Jangan Hanya Mengejar Pertumbuhan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Saya tahu Mas Arief pelari, biasanya selalu mengejar target, mungkin target pace atau target waktu. Tapi kalau kita bicara target pertumbuhan, kenapa kemudian editorial pada pagi ini Mas Arief memberikan judul Jangan Hanya Mengejar Pertumbuhan? Bukankah pertumbuhan itulah yang harusnya bisa mensejahterakan kita semua, Mas? Iya, karena dari 233 proyek strategis nasional yang sudah ditetapkan, dengan anggaran yang kurang lebih diproyeksikan 6.200 triliun, itu ada beberapa hal yang kita anggap sebagai sebuah keluar jalur ya dari apa yang kita cita-citakan. Tadi yang sudah Leo bilang bahwa ini kan seharusnya memberikan nilai tambah pada proses kemandirian, memberikan lapangan pekerjaan, melestarikan lingkungan hidup, menciptakan keharmonisan sosial, dan itu merupakan salah satu hal yang memang menjadi tujuan mulia. Di saat kita mendapatkan bahwa sebagian dari PSN tersebut menyimpang dari apa yang kita cita-citakan, inilah saatnya kita melakukan kalibrasi ulang terhadap proyek-proyek tersebut. Kita harus juga melakukan repriority untuk proyek-proyek tersebut. Sekaligus kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Kenapa? Karena hal-hal yang terkait dengan masyarakat, penolakan di lapangan, itu kan terkait sama edukasi dan sosialisasi. Jadi saya pikir itu semua yang masih kita lihat dari sisi optimis, bahwa itu masih bisa berlanjut dalam jangka waktu menengah dan ke depan panjang, itu kita tetap harus lakukan. Karena kalau misalnya kita lihat niat baiknya, harusnya itu menjadikan hal yang baik juga. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengoreksinya ya, Mas Arief, karena beberapa proyek itu kan juga terkait dengan aspirasi politik. Betul. Ada beberapa orang mengatakan ya aspirasi politik Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi yang lalu itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kemudian proyek strategis nasional ini memang didasarkan kepada kepentingan rakyat, bukan hanya kepada aspirasi politik atau hal-hal lain. Kita akan bahas itu Mas Arief dalam nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Jangan hanya mengejar pertumbuhan. Jangan hanya mengejar pertumbuhan. Tujuan utama pembangunan nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, kenyataannya banyak terjadi pembangunan yang mestinya didesain untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ternyata justru menyengsarakan rakyat, mencerabut rakyat dari akar tempat tinggal mereka. Bahkan di sejumlah tempat pembangunan justru merampas hak kepemilikan lahan dan adat rakyat serta alih fungsi lahan yang menyengsarakan rakyat karena menciptakan kehancuran lingkungan. Kondisi itulah yang terjadi pada banyak proyek strategis nasional PSN yang dijalankan pemerintah sejak 2016 melalui Perpres nomor 3 tahun 2016.
Proyek yang berjumlah 233 buah dari Sabang sampai Merauke dengan total nilai investasi lebih dari 6.200 triliun rupiah itu menimbulkan berbagai konflik sosial, kriminalisasi warga, dan kerusakan lingkungan serius. Di Wadas, Jawa Tengah, di Rempang, Kepulauan Riau, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pembukaan hutan di Papua, kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah, dan sejumlah daerah lain yang terkena proyek PSN itu, rakyat terus-menerus memprotes proyek yang residunya merusak itu. Belum lagi tambahan 14 PSN baru pada 2024. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan PSN yang dicanangkan pemerintah, yakni untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, serta untuk menyerap tenaga kerja yang lebih luas di tengah persaingan global dan tantangan ekonomi. Konflik sosial semakin menjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan berbagai regulasi demi mempercepat suatu PSN. Berdasarkan data Komnas HAM pada November 2024, sebagian dari PSN melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dalamnya. Ada sekitar 114 kasus pelanggaran HAM berasal dari PSN dengan pola yang terus berulang dari tahun ke tahun. Belum lagi dari Komnas Perempuan yang menerima 88 pengaduan terkait dengan konflik sumber daya alam, agraria, dan penggusuran yang berdampak langsung pada perempuan. Dari jumlah tersebut, 11 kasus teridentifikasi berkaitan langsung dengan proyek PSN. Dari berbagai kasus tersebut, masyarakat adat menjadi korban terbesar seperti kehilangan tanah, budaya, dan identitas mereka. Pemerintah lebih berpihak dan peduli pada kepentingan investor demi mengejar target investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak adat dan kepemilikan masyarakat. Itu jelas sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan mestinya tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga demi kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu termasuk di dalamnya ialah rasa aman dan bebas dari berbagai kondisi lingkungan yang buruk yang disebabkan oleh pembangunan yang mengabaikan lingkungan. Jangan sampai rakyat terusir dan sengsara demi pembangunan, apalagi jika sampai kehilangan nyawa. Pembangunan bukan sekadar gedung atau proyek, tetapi juga membangun manusianya. Karena itu, stop segala jenis proyek-proyek yang mendegradasi harkat kemanusiaan. Akhiri menjadikan manusia sebagai objek pembangunan. Manfaat jangka pendek mestinya tak bisa menggantikan kerusakan permanen dan jangka panjang. Di bagian berikut Anda bisa kemukakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak Yunus, pendapat Anda Pak. Kami sampaikan bahwa
harapan kami betul-betul harus dibuktikan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, bahwa menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, mohon izin dengan segala kerendahan hati, penuh harap kami dari Kalimantan Utara, supaya ini bisa dibuktikan, diterapkan, diaplikasikan oleh Presiden Republik Indonesia, negara membangun daerah perbatasan. Ada beberapa jembatan penghubung yang mau sampai ke Kecamatan Krayan. Tolong itu dibangun. Kemudian ada satu lagi yang sudah menjadi program, yaitu Jembatan Bulan, Jembatan Bulungan Tarakan. Itu kalau sudah terhubung, maka rakyat di pelosok sangat-sangat lirah. Dan kami mengharapkan supaya kekayaan negara ini betul-betul juga dibagi ke daerah-daerah pelosok. Terima kasih, sukses selalu, aman damai, Indonesia jaya. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Pak Yunus Luat mungkin salah satu rakyat ya Mas Arief yang menyampaikan aspirasinya. Tapi kembali muncul pertanyaan, apakah memang PSN ini itu sepenuhnya sudah menyerap aspirasi dari bawah, bottom up, atau memang kebanyakan top down, sehingga ada di beberapa tempat rakyat itu kelihatannya malah tidak terlalu menerima. Bagaimana? Kalau kita lihat beberapa kasus ya, memang dengan niat untuk tidak menggeneralisir. Kalau kita lihat beberapa kasus seperti Wadas, Rempang, itu kan terbukti bahwa sosialisasi, komunikasi, edukasinya itu nggak jalan, gitu ya. Jadi sementara kita, tapi di sisi yang sama Leo, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ada sebagian orang atau warga masyarakat yang memang nakal, tidak punya niat baik, bahkan ikut serta dalam kegaduhan dan kebisingan yang tercipta di lapangan untuk provokasi, untuk kepentingan pribadi yang pada dasarnya jauh sekali dengan kepentingan masyarakat yang menjadi cita-cita PSN. Itu semua harus kita sikapi bahwa negara harus hadir dan tegas. Tapi untuk orang-orang yang pada dasarnya menjadi korban ketidaktahuan atau kurang komunikasi dan edukasi, saya pikir negara juga harus hadir dengan proses-proses tersebut. Memang harus agak makan waktu sedikit, tetapi itu adalah investasi waktu yang kita harus tanamkan. Jadi saya pikir sepanjang mereka paham dan mendukung, seharusnya itu merupakan salah satu hal yang harus kita invest dalam bentuk sosialisasi dan edukasi juga waktu. Kalau kita ingat dulu di zaman Orde Baru, Mas Arief, trilogi pembangunan. Pak Harto itu bilang yang pertama stabilitas, kedua pertumbuhan, yang ketiga pemerataan. Apakah paradigma itu juga masih kita bisa pakai sekarang di tengah begitu terbukanya informasi, demokrasi, atau memang harus mulai berubah? Saya pikir itu masih sangat relevan ya, dan seharusnya Presiden Prabowo punya proximity atas prinsip tersebut. Jadi trilogi pembangunan tersebut kalau kita lihat apabila kita implementasi sama sekali itu masih relevan sama tuntutan zaman. Salah satu hal yang tadi Leo tanyakan adalah bagaimana sekarang kita menyelaraskan antara kepentingan politik sama kepentingan jangka panjang. Kalau politisi diangkat menjadi pemimpin kita itu kan jangka waktunya hanya 5 tahun. Kalau presiden hanya boleh dipilih lagi 5 tahun lagi, jadi totalnya 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Nah, kita kan tidak, undang-undang dasar kita tidak mengakomodasi orang yang ingin berkuasa lebih dari 10 tahun. Sehingga beberapa hal yang mungkin kita harus take the benefit of the doubt adalah pada saat pasangan yang mengusung prinsip keberlanjutan itu menang, dan itulah yang pada akhirnya harusnya kita tagih hal-hal yang terkait sama keberlanjutan dari 10 tahun yang kemarin harusnya ada yang bisa menjadi bagian dari kontinuasi di 5 tahun mendatang. Syukur-syukur kalau misalnya bisa jadi 5 tahun lagi, itu keberlanjutan berlangsung sehingga seluruh problem yang terkait dengan kekisruhan di PSN ini menjadi salah satu hal yang bisa dijawab. Kenapa? Karena kan sekarang kita menghadapi
sebuah cita-cita di mana ini akan harus jadi kemandirian, meningkatkan FDI, investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan kenyataannya justru menghadirkan masalah di pemerataan, menghadirkan masalah di lingkungan, atau bahkan konflik sosial. Nah itu yang pada akhirnya menjadi PR kita semua untuk sama-sama menyuarakan bahwa kalau kita ingin melakukan kalibrasi ulang terhadap PSN ini, ingat-ingat kembali sama prinsip keberlanjutan yang mereka sudah usung. Jadi itu merupakan salah satu hal yang harusnya jadi reminder buat mereka. Oke, kita harus jeda dahulu, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau bicara proyek strategis nasional, ini kan tentunya sudah melewati sekian tahapan perencanaan. Tapi kita juga mengalami pada saat kita terkena COVID, sesuatu yang sama sekali di luar perkiraan, dan waktu itu sih saya masih ingat pemerintah bisa bergerak cepat untuk menyesuaikan apa yang namanya realokasi anggaran segala macam, dan kita survive melewatinya. Di dalam kondisi sekarang saat tidak ada sesuatu yang bersifat force major kayak gitu, apakah kita juga bisa dengan berani mengambil keputusan, bahkan kalau misalnya kalau perlu membatalkan sama sekali satu PSN atau sekian PSN kalau kita melihat memang lebih prioritas hal-hal lain, Mas Arief? Leo, membatalkan itu istilah yang terlalu keras ya buat saya ya. Kalau misalnya kita bisa ganti sedikit dengan penghalusan, yakni kalimat reprioritas, melakukan reprioritizing terhadap 233 PSN tersebut, ya. Mungkin akan ada PSN yang diakselerasi, ada yang mungkin dengan komitmen awal, tapi ada yang diperlambat gitu ya, diperuntukkan untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, atau terserah apa yang terjadi pada pemimpin berikutnya. Nah, saya merasa bahwa sepanjang pemprioritasan ulang tersebut bisa dengan strategis dilaksanakan dan bermanfaat buat publik, bermanfaat buat peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan dan prestasi FDI kita, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang cukup mengobati atas hal-hal yang pada akhirnya harus kita hadapi kalau seluruh hal buruk itu akan terjadi di masa ke depan. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita melakukan memprioritaskan ulang terhadap apa yang sekarang menjadi line up di 233 PSN tersebut, untuk pada akhirnya kita selaraskan dengan kekuatan anggaran dan kekuatan partisipasi swasta yang ada. Pertanyaannya begini, Mas Arief, karena terkait dengan tadi ya di segmen sebelumnya, ketika kita melihat ada program makan bergizi gratis, MBG. Nah, itu PSN juga kan? Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita melihat alokasi anggaran, katakanlah tahun depan, itu dari total APBN itu paling besar. Betul. Dan kalau saya melihat di PSN-PSN yang ada, itu masih belum tercermin besaran anggaran atau persiapannya untuk MBG. Maksud saya, apakah bisa kita melihat pemerintah atau meminta pemerintah mengubah 200 sekian itu, dengan menyesuaikan prioritas yang sekarang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo ini? Saya pikir kalau kita lihat nanti ya, paling tidak mungkin apa yang dibacakan di nota keuangan atau di APBN, di Undang-Undang APBN, saya pikir itu semuanya menjadi salah satu hal yang tercermin, gitu ya. Apa saja yang pada dasarnya menjadi prioritas, atau misalnya ada beberapa PSN yang mengandalkan sebagian besar dananya dari swasta, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu hal yang memang harus distrategikan kurang lebih insentifnya oleh pemerintah, karena kan untuk menarik dana swasta untuk turut serta dalam pembiayaan itu kan juga tidak bisa tanpa stimulan, ya. Jadi saya pikir harus ada daya tarik, apabila kita akan melakukan realokasi,
kita memang harus lakukan itu secara strategis. Saya termasuk orang yang percaya apabila kita invest untuk membuat badan dan jiwa anak-anak kita menjadi lebih sehat lewat makanan yang bernutrisi. Tapi ini memang merupakan salah satu hal yang harus dikontrol implementasi dengan amat sangat baik. Karena ini bukan merupakan sebuah program jangka pendek, tapi jangka panjang. Sehingga kalau misalnya kita sudah komit untuk mengalokasikan berapa itu, Leo? 336 triliun, pastikan serapannya bagus, pastikan implementasinya bagus, sehingga apa yang kita petik di kemudian hari juga bagus, sehingga tidak ada penyesalan untuk pada akhirnya nanti ada seorang jurnalis seperti Leo bicara mengangkat isu soal apakah ini harus di prioritas ulang apa tidak gitu ya. Jadi saya pikir sepanjang niat baik ini diimplementasikan secara baik, dilaksanakan, dijaga, tidak ada moral hazard yang timbul, saya pikir seharusnya kita punya optimisme atas hal ini. Soal komunikasi dan sosialisasi, Mas Arief, ini menjadi pertanyaan kita juga. Karena sebagus apapun PSN, kalau kemudian tidak ada sosialisasinya, bagaimana kita tahu, apalagi bagaimana kita mendukung. Sekarang kan sudah ada Badan Komunikasi Pemerintah yang sudah dibentuk khusus karena saya melihat Presiden Prabowo paham betul bahwa itu yang harus didorong. Tapi saya masih belum melihat nih. Kalau dulu kita ingat ada kampanye penghematan listrik 9-12 zaman Presiden SBY JK, itu sebegitu masifnya kampanyenya, sampai sekarang saya masih ingat. Tapi kita belum melihat itu. Itu bagaimana sekarang? Saya memang harus berharap ya bahwa seluruh strategi besar yang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini itu harus dituangkan menjadi sebuah narasi besar, menjadi payung perjuangan kita dan payung PR mereka gitu ya. Kita pasti akan bantu apabila itu pada akhirnya bisa bermanfaat buat publik. Tetapi jangan sampai misi besar, visi besar, dan narasi besarnya belum terbentuk pun sudah diganggu dengan perilaku dari pejabat-pejabat negara yang asal ngomong, justru malah tidak mendukung visi besar tersebut. Itu kan yang terjadi selama ini gitu ya. Jadi distraksi seperti itu harusnya menjadi salah satu perhatian dari Presiden untuk pada akhirnya memberikan penilaian dan memberikan sikap yang sangat tegas buat orang-orang yang justru mendistract dari visi besar beliau. Jadi kalau misalnya sekarang kantor komunikasi itu tidak bisa memberikan narasi besar yang bisa membuat publik paham dan akhirnya mendukung, saya pikir itu merupakan evaluasi yang harus segera dilaksanakan. Baik, kita harap sama-sama bahwa kita bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang menyejahterakan kita semua. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, pembangunan bukan sekedar mendirikan gedung atau membangun jalan, tapi membangun manusia dan kehidupannya. Jangan lagi mengorbankan rakyat hanya demi angka pertumbuhan. Kemajuan sejati adalah saat rakyat hidup damai, sejahtera, dan lingkungannya terjaga. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.